Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naharukum Sa'id. Al-an ajlisu huna sa mada sa'atakallamu baina yadaikum an pengertian pembelajaran bahasa Arab. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab. Kali ini kami bertiga, saya Jamalul Hal, Syahrul Ramadan, kemudian Manarul Hilal, akan mempresentasikan hasil tugas kami. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran bahasa Arab, tujuan dan pentingnya, tingkatan-tingkatan, dan yang terakhir adalah problematika. Dalam hal ini saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran bahasa Arab dan ke subbab yang terakhir yaitu problematika. Adapun pengertian pembelajaran bahasa Arab, substansinya adalah kegiatan mengajar yang dilakukan secara maksimal oleh seorang guru terhadap siswa atau terhadap murid ketika mengajarkan suatu ilmu. Maka di situ akan timbul kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam hal ini saya sampaikan poin-poinnya saja ya, karena misal video ini terlalu panjang juga nanti antum downloadnya juga susah, takut nggak ada kuota. Oke. Yang pertama dalam pembelajaran bahasa Arab yang perlu diperhatikan oleh seorang guru yaitu pendekatan. Bagaimana kita bisa mengetahui karakter masing-masing siswa. Jadi kita itu melakukan pendekatan terhadap seluruh siswa dengan bertahap. Artinya sebagai guru kita itu harus paham betul karakter siswa. Kadang ada satu anak yang sekali diajar atau sekali diberi pemahaman dia langsung paham. Ada juga yang 2 kali baru paham, 3 kali, bahkan ada yang 5-10 kali itu mereka itu belum paham. Nah, artinya kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu. Atau dalam bahasa Arabnya disebut madkhol. Yang kedua adalah metode atau at-thariqah. Seperti yang kita ketahui, metode, thariqah, at-thariqatu ahammu minal maddah. Cara, metode atau manhaj yang dilakukan oleh pengajar terhadap muridnya itu jauh lebih penting daripada materi yang disampaikan. Sebab materi sesulit apapun, kalau metodenya sangat mudah dipahami, maka siswa tersebut akan mudah memahaminya. Jadi at-thariqatu ahammu minal maddah. Thariqah atau metode itu jauh lebih penting daripada materi. Artinya meskipun materi itu sulit, tetapi ketika kita menerapkan dengan metode seperti ini, maka insya Allah siswa itu akan mudah memahaminya. Yang ketiga adalah teknik, atau dalam bahasa Arab itu disebut uslub. Uslub di sini atau teknik di sini lebih kepada strategi kita dalam mengajar. Bagaimana kita memberikan materi dengan dengan pembelajaran yang sekiranya itu bisa menyenangkan, kemudian yang bersifat operasional, karena itu sangatlah tergantung pada imajinasi serta kreativitas anak. Nah, bahasa Arab adalah hal ini banyak memiliki peran. Bahasa Arab di sini memiliki banyak peran. Yang pertama adalah bahasa Arab sebagai verbal. Verbal di sini yang dimaksudkan adalah ungkapan atau kata yang disampaikan oleh seorang guru terhadap muridnya. Dengan kata lain, orang itu mempelajari bahasa Arab bukan karena spesifikasi bahasa, melainkan untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Yang kedua, bahasa Arab sebagai media memahami agama. Saya katakan tidak ada orang
Islam yang tidak tahu bahasa Arab. Semua orang Islam itu tahu bahasa Arab. Bagaimana jika orang Islam itu tidak tahu bahasa Arab sedangkan dia sholat ngaji menggunakan bahasa Arab? Hanya saja kita tidak terlalu begitu teliti. Nah, artinya kita itu harus teliti karena bahasa Arab itu sebagai media memahami agama, sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, bahasa Arab sebagai media komunikasi. Jadikan bahasa Arab ini sebagai media komunikasi, bagaimana kita muhadasah, bagaimana kita berbincang dengan sesama muslim itu dengan menggunakan bahasa Arab. Li'anna lughatal arabiyyah lughatul jinan wa lughatul Qur'an. Karena bagaimanapun juga bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Antum pengen masuk surga tapi nggak bisa bahasa Arab, aduh gimana nih? Aduh payah. Yang keempat adalah bentuk integrasi. Bentuk yang ini antara lain adalah bentuk pengajaran bahasa Arab yang kedua dan ketiga memiliki maksud yang terbagi menjadi dua bahasa Arab sebagai tujuan menguasai kemahiran bahasa Arab sebagai alat untuk mengetahui pemahaman ilmu lain. Artinya ketika kita memahami bahasa Arab, insya Allah ilmu yang lain itu gampang. Contoh bahasa Arab di sini itu seringkali seseorang itu mengatakan mati syahid, padahal syahid di sini adalah berasal dari bahasa Arab. Kalau kita tidak mengetahui artinya syahid, maka kesananya pun akan kesulitan. Tetapi kalau kita mengetahui bahasa Arab terlebih dahulu, maka kedepannya itu akan mudah. Karena bagaimanapun juga qawaid bahasa Arab itu qawaid atau tata bahasa tingkat tertinggi dari bahasa-bahasa yang lain. Kemudian itu yang ayat tadi adalah pengertian pembelajaran bahasa Arab. Yang terakhir adalah yang kedua yang akan saya sampaikan adalah problematika pembelajaran bahasa Arab. Problematika pembelajaran bahasa Arab merupakan hal yang kompleks. Antara lain di sini saya rangkum menjadi dua. Yang pertama faktor intrinsik bahasa dan yang kedua faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik itu adalah faktor yang disebabkan karena segi linguistik atau segi bahasa itu sendiri. Jadi masalah dari dalam itu sendiri. Adapun faktor ekstrinsik, faktor yang disebabkan karena edukatif dan juga sosial budaya. Jadi mungkin bisa karena lingkungan dia itu dekat dengan pondok pesantren, lalu dia itu bisa mengenal bahasa Arab lebih jauh. Begitupun sebaliknya, kalau orang tersebut berada di lingkungan yang jauh dari tanda kutip religius, maka di situ akan merasa kesulitan dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.